Selamat siang, saya Lukas Immanuel. Saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Nah, dalam pasal 1 dikatakan bahwa cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dan investasi pemerintahan pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Dalam pasal 2 juga dikatakan bahwa penyelenggaraannya harus berdasarkan asas 1. Pemerataan hak, 2. Kepastian hukum, 3. Kemudahan berusaha, 4. Kebersamaan, 5. Kemandirian, serta asas lain sesuai dengan bidang hukum yang diatur. Pasal 3 mengatur tentang tujuannya yang intinya untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM, menjamin setiap masyarakat memperoleh pekerjaan, penyesuaian aspek dan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM, serta industri nasional, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi. Dalam pasal 4 dikatakan bahwa undang-undang ini melingkupi peningkatan ekosistem investasi, kegiatan berusaha ketenagakerjaan, kemudahan perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah, kemudahan berusaha, dukungan riset, inovasi, penggandaan tanah, kawasan ekonomi, investasi pemerintahan pusat dan percepatan proyek strategis nasional, pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penanganan sanksi. Dalam pasal 13 dikatakan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, lembaga pelatihan kerja perusahaan. Dalam pasal 37 pelaksana penempatan tenaga kerja terdiri atas instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan lembaga penetapan tenaga kerja swasta. Lembaga penetapan tenaga kerja swasta sebagaimana dibahas dalam ayat 1 huruf B melaksanakan pelayanan penetapan tenaga kerja wajib memenuhi perizinan perusahaan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Dalam pasal 67, perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Dalam pasal 77, setiap perusahaan wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja sebagaimana meliputi 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu, 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Ketentuan wajib jeda sebagaimana dibahas pada ayat 2 tidak berlaku bagi sektor usaha dan pekerjaan tertentu. Pelaksanaan jam kerja bagi pekerja buruh di perusahaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Dalam pasal 78, perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 2 harus memenuhi syarat ada persetujuan pekerja atau buruh yang bersangkutan, dan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu. Begitulah penjelasan dari saya. Terima kasih.